banyak banget. Di antaranya di sini ada Habib Bagir Al-Habsyi dari Bogor, wal Habib Hamid bin Ja'far Al-Gadri, dan para habaib-habaib yang lainnya yang enggak asing di tengah-tengah kita, orang tua kita, pembimbing kita, Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, wal Habib Abdurrahman, dan para habaib yang lain yang mudah-mudahan kehadiran mereka membawa keberkahan untuk kita sekalian. Kalau kita ingin mendengarkan sedikit dari beberapa tetamu kita yang akan diawali oleh Habib Bagir Al-Habsyi dari Bogor, fa'alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilayh bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watil ladzi la yustajabu laha, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadira rahimakumullah fi hadzal majlis al mubarakah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama memanjatkan rasa puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan izin, dengan karunia serta hidayahnya, sehingga menggerakkan kita untuk sama-sama hadir di majelis yang penuh keberkahan, di majelis yang kita yakini dihadiri arwah para kaum salihin, di majelis yang kita yakini dihadiri arwah malaikatul muqarrabin, dan insyaallah di majelis yang dihadiri pimpinan umat manusia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhdiru qulubakum, maka mari sama-sama kita hadirkan hati dengan sebenar-benarnya hadir. Fa innallaha la yanzur illa ilaih, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang seorang hamba melainkan kepada hati sanubarinya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatukum. Allah tidak melihat seseorang dari penampilannya, tidak melihat seseorang dari rupanya, tidak melihat seseorang dari jabatannya, akan tetapi yang Allah Ta'ala lihat daripada hati sanubarinya. Inilah tempat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mudah-mudahan dengan berkat majelis kita pada malam hari ini, Allah Ta'ala berikan kita hati yang bersih, hati yang baik, hati yang tulus, sehingga kita memperoleh titel yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal. Sebab bi islahil qulub tusibu ta'ah,
dengan hati yang bersih, dengan hati yang baik, dengan hati yang tulus, taat pun akan semakin nikmat. Dengan hati yang bersih, ilmu pun akan semakin bermanfaat. Dengan ilmu yang bersih, dengan hati yang baik, seseorang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hati yang baik, yuttasal bi khairil bariyah, seseorang mempunyai hubungan erat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kebalikannya, dengan penyakit hati, dengan hati yang kotor, taat pun akan semakin berat. Dengan hati yang kotor, seorang tidak bisa berbakti kepada orang tuanya. Dengan hati yang kotor, seseorang tidak bisa berbakti dengan gurunya. Dan dengan hati yang kotor, seseorang yukhtam bisu'il khatimah, seseorang wafat dalam keadaan su'il khatimah, wal iyadu billahi min zalik. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Karena akan datang hari dikatakan yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang hari tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak-anak, tidak ada gunanya jabatan, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Bahrul Awalim, beliau mengatakan akhtar li auladi illa salamatis sudur. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalla azamatu fil ula untuk anak-anakku, bukan meminta agar diberikan harta yang banyak, bukan meminta agar diberikan pengikut, bukan diminta untuk mempunyai murid yang banyak, akan tetapi aku meminta kepada Allah agar anak-anakku diberikan hati yang selamat. Inilah harapan dari mereka para aulia-aulia Allah wassalihin. Hadirin al-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda hati yang selamat, hati-hati yang bersih, melainkan orang-orang yang pertama adalah patuh kepada orang tuanya. Sebab ridha Allah fi ridha walidain, karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala terdapat ridha daripada orang tuanya. Kita pulang dari majelis ini, ayo tambah bakti kita kepada orang tua kita, tambah erat akhlak kita kepada orang tua kita. Kita semakin tunduk dan patuh kepada orang tua kita. Dan di antara orang-orang yang mempunyai hati yang bersih pula, bukan hanya tunduk saja kepada orang tuanya, melainkan mereka tunduk kepada gurunya. Mereka patuh akan perintah gurunya. Sebagaimana mayit, itu kalau yang namanya mayit mau diapain, mau dibulak-balik, ya serah sama yang mandiin. Nah kita sama guru kita seakan-akan kita mayit, kita tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh guru kita. Insya Allah dengan patuhnya kita kepada guru kita, sampai ilmu kita yang barakah dan sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini para aulia Allah, para alawiyin, para pendahulu-pendahulu kita, salafun salih kita, mereka menjadi mulia karena mereka belajar mengekang hawa nafsu mereka. Sehingga dikatakan dalam suatu syair, wa ma ubarri'un nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Jangan sekali-kali kita mengikuti hawa nafsu kita. Kenapa? Karena hawa nafsu senantiasa mengajak seseorang kepada hal-hal yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sayyidina Al-Imam Abu Bakar Al-Adni radhiyallahu anhu, seorang imam besar, seorang wali min auliyaillah. Beliau seorang mempunyai ayah, ayahnya pun seorang wali besar, Al-Imam Abdullah Al-Aidarus. Ini Habib Abu Bakar, dia bilang sama abahnya, "Abah, ane pengen seperti abah. Punya murid banyak, ilmunya manfaat, dengan harta, dengan ilmu dan dengan apa yang dimiliki, dengan niat untuk menggembirakan datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ane pengen Mbak belajar sama abah, berikan ilmu tersebut, berikan kemuliaan tersebut." Maka lihat apa yang diajarkan oleh beliau kepada anaknya. Bukan disuruh ngaji langsung kepada beliau sebagaimana murid-murid yang lain. Yang pertama yang dididik adalah mengajarkan untuk melawan hawa nafsunya. Wahai anakku, ente pengen menjadi orang yang mulia di sisi Allah? Naam abah. Ente ayo khidmahkan diri ente di jalan Allah Subhanahu wa taala, ente bersihkan sampah di tengah kota. Maka beliau pun habiskan waktu-waktunya bukan menuntut ilmu, tapi beliau membersihkan sampah di tengah kota. Sehingga tidak sedikit orang mengatakan anaknya wali, kerjaannya tiap hari bersihin sampah. Dia wakafkan dirinya khidmah kepada masyarakat dengan tujuan apa? Mengekang hawa nafsunya. Dia bersihin sampah sampai tiba waktunya dia pulang lagi ke tempat ayahnya.
Abah, udah lama nih aneh nih khidmah bersihin tempat sampah. Sekarang gimana Abah? Apa kata abahnya? Aneh mau tes dulu, ente punya ilmu segimana kata abahnya. Udah sampai belum? Manfaat gak ilmu ente? Naam ya Abah, tolong cari makhluk yang lebih hina daripada engkau. Cari makhluk yang lebih hina daripada engkau. Kira-kira gampang gak? Kalau kita pulang dari majelis suruh kasih PR seperti itu sama Habib Ahmad, dikasih PR seperti itu, kira-kira gampang gak? Cari orang yang lebih hina dari kita. Keluar dari majelis, wah ini orang nih gak benar, wah ini orang nih gak beres, wah na'udzubillahi min zalik. Tapi tidak dengan mereka para wali-wali Allah. Sehingga Al-Habib Anis Al-Habsyi yang dimakamkan di Solo, cucu daripada pengarang Simtud Durrar, beliau berwasiat kepada kita dulu, tidaklah Allah mengangkat wali dari para walinya, melainkan wali tersebut merasakan dirinya paling hina di zamannya dan semua orang adalah baik. Inilah hati para wali Allah. Ini Habib Abu Bakar, dia keluar dengan PR dari abahnya, cari orang yang makhluk yang lebih hina daripadanya. Dia cari, dia lihat ada orang mabok. Ada orang mabok, lagi maksiat. Maka dia bilang, nah ini orang nih kayaknya nih. Tapi dia berpikir lagi, ini orang mabuk, dia lagi maksiat. Tapi Allah Ta'ala menyatakan dengan kasih sayangnya, bahwasannya Allah Ta'ala mencintai orang-orang, inna yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada siapa? Orang-orang yang bertaubat. Kalau dia taubat berarti dia lebih dicintai kepada Allah daripada saya. Cari lagi dia. Dia cari lagi, dia lihat ada orang tua. Maka dia bilang, nah ini orang tua nih. Tapi dia pikir, nih orang tua udah banyak amal ibadahnya. Kalau besok dia meninggal, tabungan lebih banyak. Nah kalau aneh besok meninggal, amalannya apa? Kalah lagi, jalan lagi. Dia lihat ada bangke anjing. Anjing, kita tahu anjing binatang yang najis. Bangkainya dia lihat, ini nih kayaknya makhluk lebih hina daripada saya. Maka dia berpikir lagi, ini anjing awalhu turab, awalnya tanah, kemudian diciptakan jadi anjing, wa akhiruhu turab, akhirnya tanah. Sedangkan ana, pertama Allah ciptakan dari tanah, kemudian dijadikan manusia, dan akhirnya hisab wal adab, dipertanggungjawabkan dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini binatang lebih mulia dibanding saya. Pulang abah, enggak ada satupun manusia daripada lebih hina daripada saya. Lihat begini, mereka hati para wali Allah. Sehingga ayahnya mengatakan, wahai anakku, tidak pantas dua pedang dalam satu sarung, maka hijrahlah engkau ke negeri Adam. Diangkat derajatnya menjadi wali min auliyaillah. Yang pertama diajarkan tarbiyatun nafas, menjaga hawa nafsu. Wa sultan aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diriwayatkan dalam suatu cerita dalam manakibnya, satu kali dia tinggal di rumah gurunya. Pulang malam, habis belajar dia pulang malam sampai di depan rumah gurunya, dia berpikir, wah kayaknya guru saya lagi tidur nih. Kalau saya ketuk pintunya, su'ul akhlak, su'ul adab, sehingga guru saya nggak ridho. Maka ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka dia tidur depan pintunya sampai subuh. Ketika subuh dikumandangkan adzan, gurunya keluar pintu, dia lihat ada muridnya lagi tidur. Ya Abdul Qadir, kenapa engkau tidur di mari? Wahai guruku, semalam aku pulang kemalaman, aku pikir engkau lagi tidur, istirahat, aku mau ketok pintu, takut ngeganggu. Maka aneh nunggu di mari. Maka beliau mengatakan, kata gurunya, engkau insya Allah menjadi wali min auliyaillah. Lihat begini mereka para aulia Allah salihin. Mereka patuh dengan gurunya, mereka taat dengan gurunya. Sebagaimana para sahabat Nabi. Sebagaimana para sahabat Nabi, hanya dua kalimat yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi. Apa itu kalimat? Sami'na wa ata'ina. Kami dengarkan dan kami taati. Inilah mereka para sahabat Nabi dan para aulia Allah yang meneladani jalan daripada bimbingan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa yang disampaikan oleh guru kita, apa yang diberikan petunjuk oleh guru kita, mereka menyampaikan bukan dengan nafsu, bukan dengan emosi, bukan dengan logika, tapi itu adalah petunjuk dari Allah dengan muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di mari menjadi orang-orang yang berbakti kepada guru-guru kita, yang taat kepada guru-guru kita, enggak cuma mengaku murid tapi diaku sebagai muridnya. Amin ya rabbal. Yang terakhir, kita mengambil daripada guru kita Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa Sultanul Qulub. Beliau menjadi orang yang mulia, yang saya ambil petik dari beliau. Beliau adalah orang yang benar-benar patuh kepada gurunya sehingga terangkat derajatnya begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan beliau hanya menggembirakan gurunya. Mudah-mudahan kita yang datang di mari bisa menggembirakan beliau. Dengan patuhnya kita kepada guru kita, maka sampai pula kepatuhan tersebut menggembirakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, saya tidak pantas berpanjang lebar di mari karena masih ada guru-guru kita. Di sini adalah Habib Abdurrahman Basuro, orang tua kami yang sama-sama kita cintai, dan juga ada Habib Husain Al-Hamid, dan juga masih banyak para habaib-habaib lainnya. Mudah-mudahan kita yang datang di mari Allah berikan keberkahan sekalian. Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah berikan ilmu yang barakah,
ilmu yang insyaallah dapat bermanfaat di lingkungan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, hadzal kalam imtisal amar min sayyidil murabbi Al Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Jindan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan nasihat dari ad-da'i ilallah, sahabat saya Al Habib Hamid bin Ja'far Al-Gadri, fa'alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fardhis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi anjumil mumajjad wattabi'ina lahum bisidqin ila yaumil ma'ad wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, hadratul mukarramin wal muhtaramin, abaina al-ajilla, sadatina alawiyin, para habaib, para orang-orang tua kita, wabil khusus hadir bersama kita Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Basurrah, Sayyidil Walid Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, dan juga tidak lupa guru kita Al-Habib Ahmad bin Nawfal bin Jindan, dan juga barusan saudara kita ad-da'i ilallah Al-Habib Muhammad Al-Bagir Al-Habsyi, yang barusan kita dengarkan betapa agungnya dan betapa pentingnya tarbiyah dari seorang guru, tarbiyah di dalam memperbaiki diri, hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan tidaknya kita semua. Barusan kita juga mendengar syair-syair yang indah yang berisi tentang tawassul dengan Sayyidati Khadijatul Kubra, yang mungkin pada hari ini kita berada di dalam milad Sayyidah Khadijah. Maka sangat penting bagi kita setiap dzikrayat, setiap peringatan bagi sosok dan seseorang yang sangat agung di sisi Allah dan Rasulnya, di dalam mengerti bahwasannya estafet daripada kehidupan ini, di mana kita pun akan mengakhiri hidup ini, tentu yang menjadi talak ukur di dalam kesuksesan seseorang, kebahagiaan seseorang adalah apa yang telah diraih dan kesuksesan oleh orang-orang terdahulu, laki-laki ataupun perempuan, dalam konteks pribadi ataupun bangsa. Makanya Al-Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, pernah mengatakan, lan taslihu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik, tidak akan sukses umat ini kecuali dengan apa yang diraih, kecuali dengan kesuksesan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Dalam hal ini para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ahlu baitun nubuwah, keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penting di saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wa dzakirhum bi ayyamillah, berikanlah peringatan kepada mereka dengan hari-hari Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan yang dimaksud dengan ayyamillah adalah hari-hari yang penting di masa Rasulullah. Di antaranya adalah peperangan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita, maka sepak terjang dan kehidupan detik demi detik yang dilalui oleh Nabi Muhammad, yang dilalui oleh para sahabat dan ahlu baitin nubuwah, maka itu adalah ayyamillah yang perlu untuk kita peringati, sehingga kita bisa mengerti beginilah kesuksesan, beginilah contoh dan qudwah yang perlu kita tiru. Tak terkecuali dalam hal ini adalah kaum wanita, Sayyidah Khadijatul Kubra,
seorang wanita suci yang mulia yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, sampaikan kepada istrimu ya Rasulullah bahwasanya Allah menyampaikan salam kepadanya dan telah disediakan tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah yang menjadi pelajaran di dalam arti dari sebuah kesetiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang suami yang mencontohkan kepada kita bahwasanya beliau berlaku sangat setia terhadap istrinya yang satu ini. Beliau tidak pernah kawin di masa hidup Sayyidah Khadijatul Kubra. Ala nabina wa alaiha afdalus salati wat taslim. Beliau sering kali diingat masa hidupnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala memasuki bulan Dzulhijjah semacam ini dan Rasulullah menyembelih kambing, maka padahal saat itu Sayyidah Khadijah telah pergi meninggalkan dunia yang fana ini, namun Rasulullah senantiasa mengenangnya dan mengirimkan hadiah daging-daging kepada sahabat-sahabat beliau, mengingat sebagai bentuk daripada sebuah makna daripada kesetiaan yang sejati. Kerap kali menyebut, memuji istrinya yang telah tiada tersebut, sehingga naluri kemanusiaan yang dimiliki oleh salah satu istri beliau, itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Allah telah memberikan pengganti kepada engkau daripada janda tua ini dengan seorang wanita yang lebih baik darinya? Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dengan bercanda, Rasulullah marah dan mengatakan, tidak, demi Allah, Allah tidak memberikan pengganti istriku yang lebih baik darinya. Darinya lah dia adalah orang yang pertama kali beriman kepadaku tatkala semua manusia ingkar terhadap diriku. Dia pula yang telah memberikan diriku keturunan di mana orang lain tidak sanggup untuk memberikan diriku keturunan. Dan dengan dialah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kami. Sayyidah Khadijatul Kubra yang senantiasa tertera di dalam sejarah. Di dalam kitab Sahihul Bukhari kita akan menemukan hadis pertama yang diceritakan oleh Imam Bukhari adalah hadis turunnya wahyu, di mana peran Sayyidah Khadijah saat itu sangat besar. Beliau yang menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sedih. Beliau yang memberi semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau butuh untuk mendapatkan dorongan. Sayyidah Khadijatul Kubra memberi pelajaran yang sangat berarti kepada mereka kaum wanita, sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau senantiasa berpesan kepada putrinya yang bernama juga Sayyidah Khadijah binti Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau memberi wasiat agar mengikuti para pendahulunya, maka jadikanlah nasba ainaiki, jadikanlah dia Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan juga Sayyidah Khadijatul Kubra sebagai contoh di dalam hidupmu wahai anakku, untuk engkau mendapatkan kebajikan dan mencapai Siddiqiyatul Kubra. Maka anak yang bernama Khadijah ini sebagai tayamunan, ingin mendapatkan keberkahan daripada Sayyidah Khadijatul Kubra, menjadi sosok wanita yang luar biasa, menjadi wanita yang sangat luar biasa, sehingga pada tahun sekitar 1930-an ada seorang wanita kelahiran Prancis dan berasal dari Inggris yang bernama Freystack. Dia datang ke Hadramut saat itu, meneliti bagaimana kehidupan orang-orang Hadramut. Semua pintu-pintu orang-orang Hadramut menutup untuk kedatangan seorang Nasrani. Namun berbeda dengan Syarifah Khadijah, putri daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau malah mengundang, diajak berdiskusi, diajarkan nilai-nilai berharga yang ada di dalam agama ini, sehingga membuat wanita ini sangat terkesan dan menuliskan di dalam catatannya yang akhirnya akan menjadi rujukan bagi kebijakan luar negeri pemerintah Inggris saat itu. Dicatat dengan rapi dan diungkapkan kekagumannya kepada wanita yang mulia ini, Sayyidah Khadijah, Syarifah Khadijah binti Ali bin Muhammad Al-Habsyi.
Saya juga pernah membaca kitab Khulasatul Kafiyah yang dikarang oleh Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, kakek daripada Al-Habib Ahmad. Beliau menuturkan di situ tentang sabat, tentang catatan biografi para guru-gurunya. Beliau menuturkan ada sekitar 5 atau 6 wanita yang disebutkan di situ. Di antaranya yang paling panjang adalah Syarifah Khadijah binti Ahmad bin Jindan. Beliau adalah guru pertama Habib Salim bin Jindan. Habib Salim yang seperti itu, yang sangat hebat, luar biasa, sedemikian rupa. Kita mengenal karya-karyanya sampai ke mancanegara, termasuk salah satu daripada Musninud Dunya. Ini dididik oleh seorang yang bernama Syarifah Khadijah dengan semangat yang sangat luar biasa, maka tampillah ke muka bumi ini seperti Habib Salim yang kita kenal selama ini. Peran sangat besar, sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tatkala bercerita tentang wanita-wanita yang berada di Masileh, wanita-wanita keluarga daripada Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, putrinya, keponaannya, beliau mengatakan, kam min qussatin khairum min dilihiyatin. Betapa banyak orang-orang yang tidak berjenggot, namun lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang berjenggot. Walaysa yakhtassu bil ansabi wa yuksumnar rijal kan nisa'i wa yuksumnar nisa'a kar rijali. Tidak dikhususkan dengan jenis kelamin, namun karunia Allah Subhanahu wa taala tatkala dengan sungguh-sungguh, tatkala disambut dengan sungguh-sungguh, maka di situ akan Allah bentangkan karunia yang sangat besar, karunia yang sangat hebat. Maka tidak ada kesuksesan yang dimiliki oleh kaum pria melainkan di belakang mereka terdapat wanita-wanita yang mulia, melainkan di belakang mereka terdapat wanita-wanita yang hebat, baik itu ibu yang mendidik ataupun saudari yang mendorong ataupun kakak wanita yang senantiasa memberi semangat kepada adik-adiknya. Begitulah sehingga hidup ini berwarna. Pantas jikalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka tidak ada kenikmatan hidup di dunia ini tanpa kehadiran para wanita. Sampai-sampai Nabiullah Adam alaihissalam di surga dengan segala kenikmatannya, masih belum sempurna kenikmatan yang dimilikinya tanpa kehadiran seorang istri yang membantu beliau. Allah katakan di dalam Al-Quran, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau wahai Adam dan istrimu di surga. Surga yang fasilitasnya sangat luar biasa, dengan kenikmatan yang sangat luar biasa, masih membutuhkan seorang wanita. Sehingga perlu kita di sini untuk mendidik para akhwat, untuk mendidik saudari kita, anak-anak dan putri-putri kita, agar mereka tumbuh menjadi orang-orang yang hebat, membangun peradaban. Sehingga seorang penyair dari Mesir yang bernama Ahmad Syauqi Bik, beliau mengatakan, al-ummu madrasatul ula in a'attaha tibal araki. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi sebuah generasi. Jika kalian mendidiknya dengan sebaik mungkin, engkau telah mendidik sebuah generasi yang sangat hebat, yang akan membangun peradaban, yang akan membangun hal-hal yang besar di muka bumi ini sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti daripada tersebarnya Islam di muka bumi ini dari para tangan-tangan dai-dai yang hebat, maka tidak lepas di belakang mereka terdapat para wanita-wanita mulia yang mencetak para dai-dai tersebut. Maka mudah-mudahan momen semacam ini memberi semangat bagi kita semua, khususnya bagi para akhwat, khususnya bagi saudara-saudari kita, untuk bisa belajar dengan baik, untuk bisa bersungguh-sungguh menghadiri majelis-majelis semacam ini dan mengamalkannya serta menghayati dengan sesungguhnya. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd.
hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita dengar apa yang disampaikan oleh para ulama kita, Da'ilullah Al-Habib Bagir Al-Habsyi wal Habib Hamid bin Ja'far Al-Gadri, tentang hal-hal yang membuat kita rindu kepada mereka, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tadi bagaimana para aulia Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Bakar Al-Adni wa Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Kita dengar dari Habib Hamid juga tentang wanita yang merupakan orang pertama yang menganut agama Islam alal itlaq, yaitu Sayyidatuna Khadijah, istri kecintaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai istri-istrinya yang lain sebagaimana kecintaannya kepada Sayyidatuna Khadijah. Al-Habib Ahmad Al-Mihdhar, seorang wali besar, ulama besar di negeri Hadramaut fi Guwairah fi Dau'an. Beliau kalau di malam 11 setiap bulannya itu selalu mengadakan hadrah. Namanya Hadrah Sayyidatuna Khadijah awil 11. Dalam qasidah-qasidah yang dilantunkan di dalam hadrah tersebut semuanya isinya pujian untuk Sayyidatuna Khadijah. Wah, ini malam ya, tadi hari ke-11, wah ini malam ke-12, wah ini malamnya Sayyidah Khadijah. Wah, mudah-mudahan bawa keberkahan bakal kita sekalian. Tadi kita dengar dari Habib Hamid, enggak ada manusia-manusia mulia di muka bumi ini melainkan di belakangnya seorang wanita. Wah, sadaq, betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, di belakangnya siapa? Di belakangnya Sayyidatuna Khadijah yang membela beliau dari Allah. Bahkan saya mendengar dari beberapa ulama dari Mesir, murid daripada As-Sayyid Al-Allamah Al-Muhaddits Abdullah Al-Qumari, di antara ucapan mereka bilang, tahu gak, di tengah-tengah umat Islam ini banyak aulia, tapi wali yang pertama muncul di tengah-tengah umat Islam sebelum siapapun, tahu siapa? Seorang wanita. Seorang wanita, iya. Tahu dari mana? Yang menyatakan bukan saya tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tahu siapa? Sayyidatuna Aminah. Aminah ibunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, Nabi cerita tentang kelahirannya. Dalam ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut, beliau menceritakan keramat. Dan keramat enggak terjadi melainkan di tangan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Keramat yang terjadi kepada ibunda beliau Sayyidatuna Aminah. Apa keramatnya? Wara'at ummi, kata Rasulullah. Hina waladatni, ibuku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melahirkan aku, ibuku melihat cahaya yang terang benderang hingga menerangi bangunan-bangunan yang ada di negeri Syam. Itu waktu ibunya Rasulullah melahirkan Rasulullah di dalam rumahnya yang gelap gulita di kota Mekah. Ini lampu nggak bisa menerangi, nggak ada penerangan. Tapi Nabi Muhammad SAW menyatakan di dalam hadisnya bahwa itu keramat untuk ibunya. Dan keramat seperti saya katakan, ulama mengatakan nggak terjadi melainkan di tangan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Wali pertama yang ada di tengah-tengah umat Islam ada ibunya Rasulullah SAW, seorang wanita yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wah, banyak lagi, Sayyidatuna Khadijah, wa Sayyidatuna Fatimah. Wah, mudah-mudahan dengan keberkahan mereka kita mendapatkan berkah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mengikuti jejak mereka, manusia-manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah enggak Allah khususkan hanya untuk mereka orang-orang laki, tapi anugerah Allah luas, enggak bisa dibatasi, diberikan kepada yang laki, kepada yang perempuan. Tadi kita dengar dari Habib Hamid, kakek saya Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan
dalam kitab As-Sabat, guru-guru beliau bilang bahwasanya saya berguru kepada lebih dari 400 guru, semuanya ulama-ulama besar yang tersebar di berbagai penjuru dunia, dan nama-nama mereka tersebut di dalam kitab beliau, Khulasatul Kafiyah, Rawdatul Wildan, dan lain-lainnya. Di antara guru-guru yang mendidik beliau, salah satunya yang pertama yang disebut dari guru-guru beliau hingga mendidik beliau jadi seorang ulama besar, kakak beliau, seorang wanita salehah, Sayyidatuna Khadijah bint Al-Habib Ahmad bin Husain bin Jandah. Sayyidah Khadijah ini, kakaknya Al-Habib Salim, meninggal dunia usianya belum 30 tahun, tapi udah mencapai derajat yang tinggi di dalam keilmuannya, di dalam kewaliannya, hingga mencetak ulama besar. Belum 30 tahun meninggal dunia. Beliau adalah istri Al-Habib Ahmad bin Ghalib Al-Hamid. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan untuk kita dengan berkat mereka. Banyak lagi para aulia. Ada satu kitab kakek saya tulis, dalam tulisan tersebut saya lupa judulnya. La ilaha illallah. Lupa judulnya. Walhasil kalau nggak salah namanya Al-Khulasa Asy-Syafi atau apa, fi dzikri man ismuha Rugayyah. Dalam kitab yang beliau karang, itu kurang lebih 200 sampai 300 halaman, beliau menyebutkan sejarah tentang wanita-wanita salihah yang hanya namanya Rugayyah. Yang punya nama Rugayyah itu ditulis di situ. Itu sekitar 200 sampai 300 halaman. Beliau tulis setiap nama yang namanya Rugayyah binti Fulan bin Fulan, sejarahnya. Dimulai dari Rugayyah putrinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dilanjutkan dengan Rugayyah yang berikutnya dan berikutnya dan berikutnya, sampai itu kitab ditutup sama beliau dengan sejarahnya seorang wanita juga yang salehah, alimah, namanya Rugayyah juga. Tahu siapa? Rugayyah istrinya Habib Salim Jandah. Dimulai dengan putrinya Rasulullah, ditutup dengan Rugayyah istri beliau. Alhasil di situ disebut nama-nama wanita-wanita saleh yang sangat banyak, semuanya merupakan kebanggaan bagi alam semesta. Seorang ulama, yang satu seorang salehah, yang satu lagi disebutkan yang selalu saya ingat. Ada satu Rugayyah namanya Rugayyah binti Bagus Lanang bin Hasanuddin Ibn Syarif Hidayatullah. Disebutin sejarahnya oleh Habib Salim Ahmad Jandah. Di antaranya di zaman beliau ini ditegakkan syariat Islam dengan sebenar-benarnya. Ikut berjuang di medan perang bersama mereka, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sama lawan orang-orang penjajah, sampai akhirnya diasingkan sampai ke Ethiopia, diasingkan. Alhasil kita kalau mau bicara sejarah panjang lebar, intinya mereka anugerah Allah, karunia Allah enggak terbatas kepada orang laki atau kepada orang yang punya nasab lah. Tapi karunia Allah enggak bisa dibatasi bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan. Yang penting kita menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menempuh, kita berjuang sungguh-sungguh, wa insyaallah karunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan kita yang lalu kita membahas tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Kita udah bahas 2 hal. Ada 4 perkara yang dapat membatalkan wudu. 2 perkara kita udah bahas dalam pertemuan kita yang lalu. Yang pertama, keluar al-kharij min ahadis sabilain al-gubul wad-dubur ala makan illa al-mani. Di dalam kitab Risalatul Jami'ah disebutkan bahwasanya hal yang membatalkan wudu yang pertama adalah keluar sesuatu dari kemaluan depan maupun kemaluan belakang, apapun itu, baik dia cair ataupun benda padat, kecuali air mani. Air mani tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan seseorang untuk mandi hadas, mandi besar. Jadi yang membatalkan wudu adalah keluar segala sesuatu dari kemaluan depan maupun kemaluan belakang, baik normal maupun tidak normal, cair maupun padat ataupun angin. Selama ada sesuatu keluar dari kemaluan depan maupun kemaluan belakang selain air mani, maka dia telah membatalkan wudu. Ini satu hal udah kita bahas dalam pertemuan kita beberapa waktu yang lalu. Yang kedua, zawal al-aql.
bin-naum wa ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatuhu minal ard. Di antara hal yang membatalkan wudu adalah hilang kesadaran, hilang akal. Dengan apa? Dengan tidur atau dengan selain tidur. Selama kesadarannya hilang total, maka keadaan semacam itu dapat membatalkan wudunya. Selain tidur apa? Gila, pingsan, naudzubillah ayan, atau kena penyakit hal-hal yang lain yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang secara total, maka telah membatalkan wudunya. Ini udah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Dan kita bahas juga dalam pertemuan yang lalu ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Pengecualiannya adalah tidur. Illa nauma mumakkinin maq'adatuhu minal ard. Kecuali tidur dalam keadaan duduk. Duduk yang bagaimana ada syaratnya. Kita udah bahas. Yang pertama syaratnya adalah posisi duduknya mantep, sehingga ya nggak ada rongga, nggak ada rongga yang membuat angin atau sesuatu keluar dari lubang duburnya dia kemaluan belakangnya. Duduknya dia betul-betul mantep dengan tanah, nggak ada rongga, nggak memungkinkan untuk keluar angin. Ini syarat yang pertama. An yakuna mumakkinan maq'adatuhu minal ard. Kemudian juga kita udah bahas dalam pertemuan yang lalu, syarat yang kedua orangnya. Dia nggak terlalu gemuk, yang gemuk kelebihan, atau kurus tinggal tulang doang. Ya sehingga kalau dia terlalu kurus tinggal tulang doang duduk pastinya ada rongga. Ya duduknya dia nggak bakal mungkin menahan angin untuk keluar. Karena itu syarat yang kedua an yakuna mu'tadilal hilgah. Orangnya harus postur tubuhnya itu standar, nggak kelewat gemuk dan juga nggak kelewat kurus. Kemudian yang ketiga syaratnya an yastaygid alal halah allati nama 'alaiha. Bangunnya sama seperti posisi waktu dia tidur. Posisinya dalam keadaan duduk bersila, ya bangunnya pun setelah dia duduknya mantap, ya terus postur tubuhnya dia pun standar, nggak kegemukan dan nggak kekurusan. Bangunnya pun masih dalam keadaan bersila. Ketika dia tidur dalam keadaan duduk bersila, bangunnya pun demikian. Ya, maka hal kayak begini nggak membatalkan wudu. Dia udah memenuhi 3 syarat. Ada satu lagi syarat yang keempat. Ini 3 syarat. Kemarin saya jelaskan, tidurnya dalam keadaan duduk bersila, bangunnya dalam keadaan melonjor. Batal gak kira-kira wudunya? Kan sampai-sampai duduk. Mungkin bisa jadi dalam keadaan melonjor pun mantep, tapi berubah posisinya. Saat dia berubah gak ketahuan ada rongga apa enggak, ada sesuatu yang keluar apa enggak, gak ada yang tahu. Karena itu hal yang semacam ini membatalkan wudu. Habib tidurnya bersila, bangunnya bersila, cuman udah pindah di belakang. Bersila dia juga melek, wah dalam keadaan bersila, cuman posisinya udah pindah lagi, nggak tahu dah. Yang tadi di Masjid Al Munawwar, tahu-tahu di masjid apa namanya Kalibata situ. Batal gak wudunya? Kita bilang batal wudunya, walaupun bangunnya dia bentuknya sama bersila, tapi ini yang bikin ente pindah apa? Nah, an yastaygid alal halah allati nama 'alaiha. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang keempat, ya, tidak ada orang yang bagaimana yang dapat dipercaya memberitahukan kepadanya, wudunya ente batal. Nggak ada yang ngasih tahu begitu. Ente bangun, maka wudunya ente masih tetap dalam keadaan berwudu. Artinya ente tidur dalam keadaan duduk yang mantap. Ente mu'tadilil higah, postur tubuhnya standar. Terus bangun sesuai dengan keadaan tidurnya. Kemudian nggak ada yang kasih tahu, nggak ada yang bilang sama ente wudunya ente batal. Memenuhi 4 syarat, maka silahkan bangun dari tidur mau langsung sholat tanpa berwudu lagi, nggak ada masalah, sebab ente tidur dalam keadaan berwudu memenuhi 4 syarat yang disebutkan oleh para ulama. Dalam hal ini pengecualian tidur tidak membatalkan wudu. Namun kalau ada yang kasih tahu dia bahwa wudunya dia batal, kalau memang yang memberitahukan dia adalah orang yang terpercaya, yang dapat
dipercaya. Nah, maka wudunya dia batal. Wudunya dia batal. Hal ini sebagaimana indah Ibn Hajar, hal ini udah kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu. Dua hal yang berikutnya yang membatalkan wudu. Apa itu? Hal yang membatalkan wudu iltiga'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Bersentuhan secara langsung kulit laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya adalah dewasa. Dan kedua-duanya ajnabiyain, enggak ada hubungan mahramiyah. Tanpa penghalang, yakni secara langsung. Maka hal yang demikian membatalkan wudu. Bersentuhan kulit laki dan perempuan, beda laki sama laki enggak membatalkan wudu, perempuan sama perempuan enggak membatalkan wudu. Yang membatalkan laki dan perempuan. Laki dan perempuan ini dapat membatalkan wudu ketika bersentuhan kulit secara langsung apabila kedua-duanya dewasa. Apa yang dimaksud dengan dewasa? Artinya udah balik, bukan itu yang dimaksud dengan dewasa dalam hal ini. Yang dimaksud dengan dewasa yang dianggap dapat membatalkan wudu adalah, lihat, ini ada anak laki-laki. Ada wanita-wanita yang tabiatnya nggak berlebihan, nafsu dan syahwatnya nggak berlebihan dan juga nggak kurang, normal. Ketika memandang ini bocah laki-laki, apakah bangkit nafsu ini perempuan ini apa tidak? Kalau memang tidak bangkit, maka ini anak masih dianggap masih belum dewasa, kecil. Ketika bersentuhan dengan anak ini tidak membatalkan wudu. Tapi kalau ini anak udah bisa membangkitkan gairah, wanita yang normal, maka anak ini walaupun belum balik sudah dianggap dewasa ketika bersentuhan kulit dengannya dapat membatalkan wudu. Ini anak laki-laki kapan dianggap dewasa, kapan dianggap masih kecil belum dewasa. Seperti itu hitungannya. Perempuan kapan dianggap dewasa, kapan dianggap belum dewasa? Apakah dengan haidnya atau udah balik? Bukan itu. Dalam hal ini kita bicara dalam hal yang membatalkan wudu. Sama seperti itu. Perempuan mungkin masih kecil, panggil laki-laki yang normal. Ketika ini laki-laki yang normal, maksudnya normal, syahwat dan nafsunya nggak berlebihan dan juga nggak kurang, normal. Melihat, memandang ini perempuan yang kecil ini, kalau memang nafsunya bangkit, gairahnya bangkit, ini laki-laki ketika memandang, maka ini perempuan udah dianggap dewasa. Sehingga dengan bersentuhan kulit dengannya telah membatalkan wudu. Tapi kalau laki-laki normal ini memandang ini wanita yang masih kecil, nggak tergerak apapun, ya, nggak ada gairah yang bangkit, syahwatnya nggak bangkit, maka ini perempuan masih dianggap bocah, masih anak kecil. Ketika bersentuhan kulit dengannya tidak membatalkan wudu. Saya kira jelas. Ini patokan kapan dianggap dewasa atau belum dewasa dalam hal yang membatalkan wudu. Walaupun dia belum balik, tapi kalau udah memenuhi kategori ini, maka dianggap udah dewasa ketika bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang dewasa, kedua-duanya dewasa, maka batal wudunya mereka. Saya kira jelas ini penjelasan. Terus juga laki dan perempuan ini tidak ada hubungan mahramiyah. Apa itu mahramiyah? Mahram adalah orang yang nggak boleh, yang diharamkan untuk kita nikahi karena hubungan darah atau beberapa hubungan lainnya. Dan mahramnya kita disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran secara jelas dan terperinci. Nah, siapa aja kita orang laki, mahramnya kita ketika bersentuhan kulit dengannya nggak batal wudu dan nggak boleh kita nikahi. Siapa? Ibu kita. Itu yang pertama. Hurrimat alaikum ummahatukum, katanya Allah. Wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum
wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht. Ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah ibu kita. Bersentuhan kulit sama ibu kita enggak batal wudu. Ya. Yang kedua al-bint, anak perempuan kita. Yang ketiga al-ukht, saudara perempuan kita, kakak perempuan kita atau adik perempuan kita. Kemudian al-ammah, tahu ammah artinya apa? Anda nggak tahu bahasa Betawinya apa, cuman kalau al-ammah itu saudara perempuan dari bapak. Ente punya bapak, bapak ente punya saudara perempuan, itu namanya al-ammah. Ya, iya bibi. Cuman orang Betawi kayaknya punya bahasa bakal nih, Anda nggak tahu deh. Hah? Iya encing kali Anda kagak tahu, nggak paham bahasa ini. Terus ada lagi namanya khalah. Khalah adalah saudara perempuan dari ibu. Ente punya ibu, ibu ente punya saudara perempuan, nah itu namanya khalah. Kalau ammah, saudara perempuan dari ayah. Kalau khalah, saudara perempuan dari ibu. Ya, nah kedua-duanya mahramnya kita, ammah wa khalah. Kemudian juga mahramnya kita bintul akh, anak perempuan dari saudara laki-laki kita. Apa bahasanya kita? Keponakan. Keponakan langsung ya. Kita punya kakak langsung nih, dia punya anak perempuan. Ya, dia punya anak perempuan, bintul akh. Saudara laki-laki kita punya anak perempuan, namanya itu bintul akh, dan itu mahramnya kita, nggak batal wudu. Ada lagi bintul ukht. Kita punya saudara perempuan, adik kita atau kakak perempuan kita. Nah dia punya anak perempuan, itu namanya bintul ukht. Bintul ukht juga mahramnya kita, tidak membatalkan wudu. Ini yang dari nasab. Apal gak kira-kira? Tahu gak? Yang pertama ibu kita, yang kedua anak perempuan kita, yang ketiga al-ammah. Siapa ammah? Saudara perempuan, maaf saya luput. Yang ketiga al-ukht, saudara perempuan kita. Yang keempat al-ammah, saudara perempuan dari ayah. Ya. Kemudian yang berikutnya yang kelima al-khalah, saudara perempuannya ibu. Kemudian bintul akh, anak perempuan dari saudara laki kita. Kemudian bintul ukht, anak perempuan dari saudara perempuan kita. Jadi berapa totalnya? 7. Itu yang punya hubungan nasab dengan kita, hubungan darah. Cuman segitu doang, ada lagi. Ya. Yang dari hubungan musaharah. Musaharah itu hubungan perkawinan, periparan nama kita. Siapa aja? Yang pertama ummuz zaujah, ibu istrinya kita. Istri kita punya ibu. Nah kita nih suami nih, ya. Kita suami punya istri, istri kita punya ibu. Nah ibunya istri kita tuh sama kita nggak batal wudu. Apa bahasanya? Mertua perempuan. Ya. Anda tanya, mertua laki sama kita batal gak? Batal gak? Kenapa? Laki. Ini kita bicara. Nah kebalikannya, orang perempuan pun demikian. Istri, ya, nggak batal wudu sama abahnya suami. Kebalikannya. Ya, mahramnya orang perempuan siapa aja dari nasabnya? Bapaknya dia. Ya, anak lakinya dia. Kemudian saudara lakinya dia. Ini bakal orang perempuan. Kemudian pamannya dia, saudara bapaknya. Khalnya dia, ya, saudara laki ibunya. Kemudian ibnul akh, anak laki saudaranya yang laki. Kemudian ibnul ukht, anak laki dari saudara perempuannya dia. Nah ini nggak membatalkan wudu bagi perempuan, mahramnya perempuan kebalikannya.
Nah ini yang berikutnya kita bahas adalah mahram dari segi perkawinan. Tadi saya bilang mertua. Bagi orang laki, ibunya istri. Bagi orang perempuan, bapaknya suami. Itu satu. Yang kedua, bintu zaujah. Bintu az-zaujah. Apa itu? Seorang wanita punya anak. Janda, ini perempuan, janda punya anak. Anaknya dia perempuan. Terus ente kawin sama ini perempuan yang janda. Anaknya ini perempuan yang perempuan, batal wudu gak sama ente? Nah ini statusnya bintu az-zaujah. Anak perempuannya istri, maka tidak membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya, zaujatul ab. Abah kita punya istri. Ibu kita kan? Enggak, itu lain lagi. Abah kita punya istri yang lain dari ibu kita. Nah istrinya abah kita sama kita batal wudu enggak? Enggak batal wudu. Istrinya abah kita. Kemudian yang keempat, zaujatul ibn. Menantunya kita. Kita punya anak laki-laki, anak laki-laki kita kawin sama satu perempuan. Tuh perempuan nih istrinya, anak laki-laki kita enggak batal wudu sama bapaknya. Dan sebaliknya pun perempuan. Perempuan punya anak, ya. Anaknya perempuan dikawin sama satu laki-laki, berarti mantu kan? Mantu enggak batal wudu sama ini perempuan. Begitu, saya kira jelas. Ini al-maharib dari segi nasab maupun dari segi musaharah. Terus ada lagi nanti dibahas cuman panjang lebar kurang lebih sama yang tadi itu yang 7. Ya. Yang 7 dari nasab yang punya hubungan darah namanya mahramiyah dari segi radha'ah. Karena susuan. Biasanya tuh masih bayi nyusu sama orang lain. Maka ibu susunya jadi mahram bakal dia. Ya. Dan seterusnya tuh yang tadi dinasab, ibu anak perempuan dia dari susuan jadi mahram sama dia. Paman dari segi susuan juga jadi mahram, ammah dari segi susuan, khalah dari segi susuan, saudara dari susuan, itu panjang. Intinya kayak tadi juga. Ya. Ini mahram-mahramnya kita yang mana kita bersentuhan kulit dengannya tidak batal wudu. Ya. Terus kita enggak boleh menikahinya. Hanya ini doang. Dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Jelas. Selain mereka, ketika kita bersentuhan kulit, batal wudunya kita. Tadi kita udah jelasin yang membatalkan wudu adalah bersentuhan kulit. Laki-laki dan perempuan yang dewasa. Tadi saya udah jelasin dua-duanya dewasa, apa pengertian dewasa. Kemudian ajnabiyain. Apa artinya ajnabiyain? Yang tidak ada hubungan mahramiyah. Saya udah jelasin apa itu mahramiyah. Selain yang tadi disebutkan nama saya berapa orang itu, maka tidak ada hubungan mahramiyah, bersentuhan kulit dengannya batal wudu. Ya. Min ghairi ha'il. Tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang begini baju sama baju enggak ada masalah. Tapi kalau secara langsung ini yang membatalkan wudu. Saya kira jelas. Ini perkara yang ketiga. Habib, saya punya istri di rumah, kalau sentuhan kulit dengan istri saya batal enggak wudu saya? Batal enggak kira-kira? Kenapa? Batal apa enggak? Batal apa enggak? Kenapa batal? Pertama kita lihat. Istri ente kan perempuan, laki sama perempuan. Bersentuhan kulit, dua-duanya dewasa. Ajnabiyin apa enggak? Ada hubungan mahramiyah apa enggak? Kan istri saya, Beb. Karena istri boleh dikawin. Berarti kagak ada hubungan mahramiyah. Begitu, oleh karena itu batal wudunya. Bersentuhan kulit sama istri batal wudunya. Baik. Ini yang ketiga. Yang keempat yang membatalkan wudu. Waktunya cuman enggak cukup. Insyaallah kita bahas dalam pertemuan kita yang akan datang insyaallah.
Ya, ini 3 perkara. Tadi yang saya jelaskan tentang bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan, itu kita bahas dari segi hal yang membatalkan wudu. Hukum batal atau tidak batal. Saya nggak bicara tentang halal haram. Halal haram ada perkara lain. Bersentuhan kulit dengan wanita yang tidak ada hubungan mahramiyah atau hubungan istri kita, ya, hukumnya diharamkan oleh syariah. Salaman sama perempuan yang nggak ada ikatan mahramiyah sama kita, bukan ibu kita, bukan anak kita, bukan mahramnya kita, dan juga bukan istri kita. Apa hukumnya? Dilarang di dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seumur hidupnya nggak pernah tangannya, kulitnya menyentuh wanita yang tidak ada hubungan mahramiyah dengannya ataupun hubungan perkawinan dengannya. Seumur hidupnya nggak pernah menyentuh wanita yang semacam itu. Beliau membaiat para sahabatnya ketika masuk Islam, termasuk wanita-wanita. Tapi membaiat laki-laki dengan salaman, membaiat perempuan tidak dengan salaman, cukup dengan ucapan, saya baiat kalian, dan selesai, tanpa menyentuh tangan mereka, tanpa bersalaman dengan mereka. Habib, hati saya bersih, Bib, salaman mah saya, syahwat saya nggak bergerak. Banyak orang bilang begitu. Guru saya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semaid, ketika bawa omongan semacam ini, beliau bilang, ada beberapa orang bilang, Habib, hati saya bersih, Bib. Habib Zain bilang, galbak anjasul gulub, hatinya ente tuh hati yang paling najis. Habib Zain bilang begitu. Tahu kenapa? Kalau ente punya hati bersih, ente gak bakal melanggar syariatnya Allah. Itu cuma alasan doang untuk mensucikan diri. Yang namanya aturan Allah, aturan Allah. Kayak kemarin saya bilang tentang cinta karena Allah, benci karena Allah, pahalanya besar di sisi Allah. Terus ente pulang dari sini, pegang tangan ente punya pacar, bilang, saya cinta kamu karena Allah. Wah, omong kosong, haram. Ada syariat Allah. Jangan kita salah gunakan. Mentang-mentang dengar di majelis, waduh, yang bersaudara karena Allah, saling mencintai karena Allah, disiapin mimbar-mimbar dari cahaya di hari kiamat, sampai Nabi pada iri. Ada fil hadis. Terus ente mau bilang begitu sambil pegang tangan ente punya perempuan? Kagak boleh. Kagak boleh. Ini aturannya Allah, nggak boleh kita langgar. Ini syariat Allah mesti kita junjung tinggi di atas kepala ini kita. Wah, insya Allah dalam pertemuan kita yang akan datang bakal kita bahas banyak hal. Oh, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita. Wah, di saat-saat semacam ini saudara-saudara kita, mereka yang ada di tanah suci, udah menyelesaikan manasik haji mereka. Sabtu mereka lebaran, ya, Ahad hari tasyrik pertama di sana, Al-Itsnin hari tasyrik kedua ini hari, ya. Ini beberapa dari mereka yang udah nafar awal menuju ke Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa yang pulang, ada lagi yang masih meneruskan sampai hari ketiga di Mina. Mudah-mudahan ibadah haji mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, cuman di saat-saat paling nikmat, paling indah. Tahu kenapa? Ini orang-orang semuanya ingin melepas rindu mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuju ke Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah ke makam Rasulullah. Mudah-mudahan Allah pilih kita bisa berdiri di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, nikmat. Imam Al-Haddad ketika beliau menunaikan manasik hajinya, beliau ceritakan tuh perjalanan yang indahnya. Beliau bilang tentang wukufnya beliau di Arafah. Beliau katakan, wa fi arafatin kullu dhanbin mukaffarun wa mughtafarun minna bi rahmati ghafiri wa ghafna biha walhamdulillahi wa thana. Beliau bilang, saya udah di padang suci Arafah, semua dosa diampuni, walhamdulillah saya udah wukuf di situ. Terus dia bilang lagi, afadna ala zulfa bi Muzdalifatiha. Beliau bilang, saya ikut wukuf di ikut mabit di Muzdalifah, ikut mabit di Mina. Wah, itu hari-hari yang indah, hari-hari yang begitu agung, di mana rahmat Allah dituangkan di hati setiap manusia yang berdiri di tempat yang suci tersebut. Kemudian setelah beliau menceritakan tentang manasik haji yang beliau lakukan, beliau katakan di dalam ucapannya, beliau katakan, sampai beliau bilang, ya bahjatan dunia wa ya mafkharan mustaw'iban bil mafakhiri asa 'audatun lil mustahami wa raj'atun ilayki li tadbir al-faraq wal ma'athir.
Beliau bilang, wahai Makkah yang aku, wahai Ka'bah yang suci, mudah-mudahan saya bisa balik lagi ke sana, bisa mencium tuh Hajar Aswad yang agung, Hajarul Aswad yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bilang, setelah saya tunaikan, falamma intahayna bil manasiki wan qadar wa dhalika fadlun min karimin wa qadiri hadatsna al mataya ghasilina ziyarat al habib Rasulillah syamsul bahrain. Beliau bilang, ketika saya sudah selesaikan manasik, urusan saya sama Allah, nah sekarang urusan saya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung bergegas menempuh perjalanan panjang demi untuk melepas rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalna biha nadbil fayafi mahabbatan wa syauqa bila tilkal gibal zawasir. Kami tempuh perjalanan. Kami menempuh perjalanan panjang naik unta di atas padang pasir yang panas, terik yang panas. Kami tidak hiraukan itu semua. Kenapa? Kami rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan kami kepada Rasulullah membuat kami lupa dengan sulitnya perjalanan, kata Abdul Hajar. Sampai beliau bilang, falamma balagna taibatan wa rubu'ah syamamna syadan yadri bi'arfil anabiri wa ashraqatil anwar min kulli janibin wa la hassana min khairi kulli maghrib. Beliau bilang, ketika sampai saya di penghujung kota Madinah, saya mencium wangian yang sangat harum. Wasadaqallah. Ente kalau tanya sama orang-orang yang pada pergi haji, itu tempat subhanallah harum. Masuk ke pemakaman Sayyidatuna Khadijah Ma'lah, masuk ke situ tanahnya bau gahru. Bau gahru. Subhanallah. Masuk ke situ tuh tanahnya bau gahru. Al-Baqi', Masya Allah. Belum pernah kita mencium tuh wewangian lebih harum. Gahru enak harum, tapi itu tanah Baqi' jauh lebih harum. Kecium, subhanallah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke sana. Imam Al-Haddad bilang, falamma balagna taibatan wa rubu'aha syamamna syadan yazri bi'arfil anabiri wa ashraqatil anwar min kulli janibin wa la hassana min khairi kullil magabiri. Imam Al-Haddad bilang, ketika saya sampai di penghujung Madinah, saya melihat cahaya yang terang benderang yang memenuhi kota Madinah yang bersumber dari makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Haddad bilang gitu, saya lihat cahaya terang benderang. Dalam sejarah Habib Abdullah Haddad itu disebut umur 3 tahun buta. Tapi dia bilang, saya lihat cahaya yang terang benderang. Kita kesana kagak lihat apa-apa. Dia bilang, saya lihat cahaya yang terang benderang. Lantas yang buta siapa? Dia apa kita? Kita yang buta, hati kita udah kebanyakan kotoran, gak lihat begituan. Dia lihat hatinya bersih. Sampai dia bilang, ma'al fajri wa fainal madinata taba min sabahin alaina bis sa'adati safiri. Bersamaan dengan saat fajar kami sampai ke kota Madinah. Dan itulah adalah saat yang paling indah yang pernah kami lalui di dalam hidup kami. Allah. Begitu sampai ke Al-Masjidil Mukhtar, thumma li rawdatin biha min jinanil khuldi khairil masairi. Langsung enggak pergi kemana-mana lagi, ke masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi kemana di masjidnya Nabi? Pergi ke sorga yang ada di muka bumi. Apa itu? Raudhahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang, baina qabri wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara kuburku dan mimbarku itu adalah taman dari taman-taman sorga. Allah Allah Allah. Dari situ ila hujratil hadil bashir wa qabrihi wa thamma taqarrul ain min kulli zairi. Dari raudhah, dari sorga ke sorga Firdaus. Allah. Apa itu? Ke hujrahnya Rasulullah, kamarnya Nabi Muhammad, dan berdiri tepat di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di tempat itu kebahagiaan udah nggak bisa diungkapkan bagaimana rasanya. Hingga beliau mengatakan, waqafna wa sallamna ala khairi mursalin wa khairi nabiyyin ma lahu min munadhir. Saya berdiri dan saya ucapkan salam kita, kata Habib Abdullah Haddad. Dan saat itu juga dijawab dari dalam kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang, faradda alaina wa huwa hayyun wa hadirun wa syurrifa min hayyin karimin wa hadiri.
Ketika saya mengucapkan salam saya mendengar dijawab oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tuli kita, yang buta kita, yang mampet hidungnya kita, bukan dia. Dia mencium, dia melihat, dia mendengar. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah muliakan kita sebagaimana Allah memuliakan mereka para aulia Allah. Pengen lihat? Bersihin nih mata dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Jaga di mata dari yang diharamkan oleh Allah, ente bakal lihat. Pengen dengar, bersihin nih telinga dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Jangan dengar kecuali yang diridhai Allah. Semua anggota badan kita, hati kita jaga dari kemaksiatan, kita bakal diberikan oleh Allah. Fabi yasma, fabi yubsir, fabi yabtish. Allah bilang di dalam haditsul qudsi, ya Rabb, mudah-mudahan Allah muliakan kita. Dan orang yang ziarah ke kuburannya Nabi Muhammad kontan, doanya dikabulin sama Allah. Hajatnya, harapannya diberikan sama Allah. Ada Al-Imam Al-Utbi cerita, saya lagi duduk depan kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu-tahu ada badui datang. Orang gunung, orang badui, hati bersih polos, ya cuman ya kagak ngerti etika, ngelangkain orang. Diri depan kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak basa-basi, ngucapin salam sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam munajatnya dia bilang, "Ya Rasulullah, ya Allah, saya datang kemari, saya mendengar firman-Mu ketika Engkau berfirman. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, walau annahum yadh-dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima." Apabila mereka, ya Muhammad, umatmu, mendolimi diri mereka dengan kemaksiatan, kemudian mereka datang kepadamu dengan memohon pengampunan kepada Allah, dan engkau memintakan kepadaku pengampunan untuk mereka, maka niscaya mereka akan dapati aku maha pengampun atas dosa-dosa mereka, kata Allah dalam Al-Quran. Ini badui bilang, ya Rabb, kami membaca ini ayat dalam Al-Quran, kami bikin dosa, dan kami saat ini datang kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memohon pengampunan kepadamu, dan kami yakin Nabi-Mu pasti meminta pengampunan kepadamu untuk kami. Karena itu jangan kecewakan kami ketika kami kembali. Terus dia bawakan tuh syair untuk Rasulullah, pujiannya. Ya khairaman dufinat fil ardi afi fil qabri a'dumuhu fataba min tibihin al-ga'u wal akamu. Beliau bawakan tuh syair-syair yang indah untuk Rasulullah. Terus jalan. Al-Utbi memperhatikan, enggak lama dia ketiduran. Ada imam. Dalam mimpinya datang Rasulullah kepada Al-Utbi. Bilang, ya Utbi, gum, bangun buruan. Al-Higl Arabi. Susul tuh badui. Kenapa? Basyiruh, kasih kabar gembira bakal dia bahwasanya dosa-dosanya dia udah diampuni nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, enak banget. Ada satu lagi badui datang ziarah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini badui dari gunung, kagak ngerti apa-apa. Dia bilang, "Aneh mau doa juga bingung, mau doa apa?" Enggak, orang badui, orang gunung, cuman polos. Dia berdiri, hati salam dia kagak ngucapin salam, kagak tahu mau ngomong apa. Tapi hati polos, bersih. Diri depan kuburannya Rasul, dia angkat tangannya, "Ya Rabb, saya datang kemari ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, saya tahu dia kekasihmu." Ini Nabi Muhammad, badui polos. Dia kekasihmu. Saya datang kemari bawa dosa, ya Allah. Dosa saya banyak banget. Saya kemari minta pengampunan. Ya Rabb, kalau memang Engkau ampunin saya sekarang, hamba-Mu nih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihmu, pastinya dia bakal gembira karena saya dapat pengampunan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Saya dapat pengampunan, Nabi-Mu, kekasihmu senang, gembira. Saya hamba-Mu nih, apalagi dosa saya diampunin, saya selamat. Syaitan musuhmu, iblis musuhmu. Ketika saya dapat pengampunan darimu, musuhmu bakal gahar, bakal marah. Iya kan? Allah kalau ngasih pengampunan bakal saya, Nabi senang, syaitan gahar, marah, saya selamat. Ya Rabb, itu kalau Engkau ampunin. Tapi kalau Engkau nggak mau ngampunin dosa saya, nggak apa-apa. Nabi-Mu sedih, dia kan kekasihmu. Pasti kalau saya nggak dapat pengampunan, Nabi-Mu sedih. Saya celaka. Musuhmu gembira, senang, dia farhan. Terserah ente mau senengin yang mana. Jalan ya hamba Allah. Jalan ini hamba Allah pula. Ada satu orang merasa nyaksikan begini, ngusap kepalanya, ya Allah, doa macam apa? Tertidur. Begitu tidur, didatengin ini orang oleh Rasulullah SAW. Dia bilang, ayo bangun. Al-Higl Arabi.
Kejar tuh Arabi, bilang sama dia dosa-dosanya dia udah diampuni sama Allah. Tahu kenapa? Bilang sama dia, sebab dia nggak kasih pilihan bakal Allah udah. Dia kagak kasih pilihan lagi, udah mau gimana? Kasih tahu dia dosa-dosanya diampuni sama Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, diangkat derajat kita oleh Allah, disampaikan kita ke tempat yang suci tersebut. Ya Rabb, balighna hajja baitikal haram wa ziyarah qabr nabiyika alaihi afdhalus salam wa azka salam ya rabbal alamin. Wa ya ajudal ajudin wa rahimal masakin. Ya Rabbana i'tarafna أننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لذا شرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول يا رب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه إدادة الصحب والحمد لله في البديع. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا طه فانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا
عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربنا واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفاتحة إلى روح الحبيب عبد القادر بن شيخ بن أحمد بن شيخ أبي بكر بن سالم المتوفي اليوم في عينات حضرموت. Yang barusan wafat Al-Habib Abdul Qadir bin Syekh bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, misan daripada Al-Munsib yang hari ini meninggal di kota Ainat. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alaiha nahya wa alaiha namud wa alaiha nab'athu insyaallah minal amin. Inna Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu ya Rabbi ya Karim ya Muyassir ya Sari ya Musahil sahil سهل علينا كل عسير وتيسر العسير أسر عليك يسير بركة حبيبنا وشفينا محمد بن عبد الله. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا ذنوبنا مغفورة. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا حاجاتنا مقضية. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا أمورنا ميسرة دنيوية وأخروية مربوطة إن شاء الله بنياد من قبلنا من آبائنا وأسلافنا الصالحين خصوصا حبيبنا عمر بن محمد سالم بن حفيظ وجميع مشايخنا وإلى حضرة النبي محمد سالم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا تواب إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.